tugas orang tua itu membuat anaknya segera mandiri, itu tugas orang tua. Jadi secepat mungkin bagaimana caranya anak ini tidak tergantung sama orang tua. Semakin cepat semakin bagus. Jadi teman-teman, ini saya mau cerita salah satu kejadian. Mungkin ini salah satu fenomena ya. Salah satu fenomena generasi sandwich. Yang belum tahu generasi sandwich itu ada seseorang ya, ketika dia bekerja atau berbisnis misalnya, dia harus dibebani selain menghidupi anak, menghidupi istri gitu ya. Dia juga harus menanggung biaya hidup orang tuanya. Jadi ini salah satu cerita. Ini ada orang tua. Orang tua ini punya 3 orang anak. 3 orang anak. Anak pertama dibiayai setelah sarjana dia bekerja. Ya, kemudian begitu juga yang anak kedua. Kemudian anak bungsu. Ini anak bungsu ini ingin kuliah di Eropa gitu loh, ingin S2. Tapi nggak dengan beasiswa, tapi dengan biaya orang tua. Karena sepintas lalu kayaknya ya sedikit di atas rata-rata lah. Jadi cuma minatnya kayaknya di situ, dan orang tuanya ya oke gitu loh, nggak keberatan. Cuma nggak keberatan ini termaksa gitu loh. Jadi dia sebenarnya untuk sarjana itu sudah hampir habis lah tabungannya. Hampir habis. Kemudian ketika tahun pertama sudah tidak ada lagi biaya untuk diberikan untuk anaknya yang kuliah S2 di Eropa ini, yang dia lakukan ya untuk membiayai tahun kedua dan tahun berikutnya, ya terpaksa dia menjual rumah gitu. Menjual rumah untuk menyelesaikan seluruh biaya studinya sampai dia lulus. Dan setelah rumah itu terjual, dia akhirnya numpang ke anak kedua. Jadi anak kedua yang laki-laki ini dia numpang di situ. Dan ini kan sebenarnya nanti lama-lama potensi konflik ya. Jadi yang kalau menurut perspektif saya ya, kalau misalnya anak gitu ya, kalau sekarang ini kan informasi ada di mana-mana. Jadi di Google aja udah banyak. Kalau zaman dulu orang kalau nggak kuliah ya ilmunya kepentok gitu kan. Ada privilege itu orang kuliah. Jadi mereka bisa mengakses informasi karena status mereka. Karena dulu akses informasi ini mahal gitu. Kalau yang sekarang ini HP aja murah gitu kan. Google bisa diakses kapanpun. Kita nyari sesuatu bisa di YouTube, bisa di TikTok kan gitu. Jadi berikutnya ada orang tua teman saya ya. Jadi ini teman kuliah punya orang tua. Jadi orang tua ini bagus ya menurut saya. Apa bagusnya? Jadi tahun pertama, tahun kedua, sebelum dia masuk udah dikasih warning gitu loh. Tahun pertama, tahun kedua itu dibiayai full sama orang tua. Nanti tahun ketiga ini 50-50 maunya orang tuanya. Jadi orang tua hanya mau membiayai tahun pertama, tahun kedua, sedangkan tahun ketiga, tahun keempat hanya membiayai separuh biayanya. Jadi harus urunan gitu loh. Nggak mau tahu gimana caranya. Dan bagus ya. Alhamdulillah ketika masuk ke tahun keempat punya bisnis yang bisa menghasilkan atau mengcover seluruh biaya hidup dan biaya kuliah gitu loh ceritanya. Bahkan target orang tuanya itu sebenarnya bukan ketiga keempat ya, separuh gitu. Jadi setelah maunya orang tuanya juga setelah tahun keempat ya, entah lulus atau enggak. Kadang-kadang kan kita kalau misalnya di teknik gitu ya, itu kan rata-rata itu 9 atau 10 semester ya umumnya. Kalau negeri biasanya seringkali seperti itu. Nah, alhamdulillah setelah lulus pun wisudanya biaya sendiri, dan biaya listrik, air, telepon waktu itu ya. Kalau sekarang kan telepon rumah kan jarang ya, sudah ada HP. Kemudian wifi itu dibiayai. Bahkan orang tuanya dikasih bulanan juga. Dan waktu itu ya waktunya tepat karena ketika 1 tahun setelah
dia wisuda, orang tuanya udah pensiun. Jadi pendidikannya cukup bagus dan alhamdulillah menjadi mandiri. Kalian punya teman nggak yang awal kuliah dia fight ya mandiri, kemudian sampai selesai kuliah ikut membantu meringankan beban orang tua? Coba ikutan sharing di komen ya.